everyone, konnichiwa. This is Dasar Indo Video Content. Jika kalian suka boleh kalian tekan tombol like. Jika kalian suka dan terbantu boleh kalian tekan tombol subscribe guys. Oke, di video kali ini aku mau bahas mengenai bisa gak ya sebulan semang di Jepang gitu kan. Semang itu mungkin sekitaran 1 juta lah ya, 1 juta rupiah di Jepang gitu. Kursnya kalau 100 yen gitu kan. Oke, dari judulnya aja ataupun pembahasannya kayaknya agak cukup mustahil. Tapi ya kita akan coba cek and dicek dulu. Jika emang tidak cukup, kita akan bandingin sama istilah gua mang sebulan di Jepang gitu kan ya. Jadi untuk video kali ini mungkin aku mau cek ataupun kunjungi beberapa supermarket, melihat harga-harga sekaligus lifestyle di Jepang. Jadi kita akan review harga lifestyle atau harga untuk hidup di Jepang lah ya. Harga untuk kehidupan di Jepang itu berapa kira-kira untuk update di bulan April 2025 saat ini. Oke. Mungkin tanpa banyak basa-basi dan ya omong-omong kayak gini, kita langsung aja pergi ke supanya. Let's go. Oke, supermarket yang akan kita kunjungi yang pertama yaitu adalah Big A ya guys ya. Ini awalnya bukan Big A sih, tapi baru ganti. Tapi dalamnya sama aja sih ya. Awalnya tuh Core kalau nggak salah ya. Supermarket Supakor kalau nggak salah. Sekarang jadi supermarket Big A, Discount Food. Itulah yang kita cari ya. Kita akan coba review untuk bahan-bahan di sini dan kita cek itu harga-harga di sini. Oke, tanpa banyak basa-basi, let's go. Oke, untuk beras yang biasa kita beli habis ini. Itu di harga 3.400 atau mungkin setelah pajak 3.700, ya 4.000 lah ya. Itu masih lumayan harganya. Untuk yang atas mungkin 4.500, sorry. Itu setelah pajak ya, ralat ya. Untuk beras ya habis guys. Ya belum mau beli juga sih, cuman cepat habis juga ya. Tapi nanti kalau udah ada restock beli lagi lah. Oke, ini untuk harganya gak jauh beda-beda. Ya sekitaran segitu lah ya. Selanjutnya harga minyak ya. Untuk minyak di 250 lah ya. Itu minyak yang murah yang biasa aku beli guys. Sorry banget ini karena mungkin baru masih pagi gitu ya. Jadi lagi pada restock. Jadi sempit ini gak bisa review juga. Untuk yang utama yaitu telur. Telur di harga kita patok di 300 berarti ya. 300 dapat 10 butir. Ini untuk telur harga sekarang. Untuk harga sekarang ya. Cukup mahal sih daripada dulu pas masih pertama kesini beli tuh. Oke lah ya. Oke, dan selanjutnya itu adalah shio atau garam ya. Untuk garam mungkin kita patok di 200 lah ya. Ini ya, Ajinomoto garam. Oke. Kita udah cek and recheck tadi harga mengenai bahan pokok lah ya, karena kan kita bahas mengenai masalah bahasan satu mang sebulan di Jepang. Jadi kita akan bahas ke bahan-bahan pokok atau makanan-makanan pokok yang bikin kita survive atau hidup di Jepang ini lah ya. Pertama beras, kita udah cek beras itu paling murah pun kita harus spend sekitar 4.000 yen, itu yang 5 kg. Berarti kalau sebulan itu biasanya 10 kilo cukup lah ya, berarti kali 2 8.000 aja udah untuk beras doang ya guys ya. Dan sisa kita berarti atau sisa uang kita cuma tinggal 2.000 yen lagi ya, dari satu mang tadi kan 10.000 tuh 2.000 yen. Kita coba cek lagi yang lain. Telur 300 yen, kemudian minyak goreng 250 yen tadi, berarti udah 550 yen. Dan kemudian garam lah, seenggaknya harus ada rasa lah ya. Jadi kita kasih garam tadi kisaran 200, jadi 150, 200, 750 berarti ya. 750 untuk bahan-bahan yang lain ya, selain bahan pokok beras tadi. 750 yen itu kan nggak mungkin untuk 1 bulan lah ya. Telur 10 butir dan minyak, mungkin untuk minyak oke, dan garam oke lah ya, masih bisa diakalin. Tapi untuk telur 300 kali 4 minggu, coba misalkan kita irit-irit satu pack tadi seminggu dikalikan 4 minggu, 300 kali 4 1200, kemudian ditambah
minyak sama apa tadi, sama garam 300 sama 200 500 berarti 1700. Mungkin masih bisa tapi giri-giri banget ya. Berarti jumlah semuanya tuh 8000 ditambah 1700 9700. Itu kalau kita giri-giri ngirit-ngirit banget gitu mungkin bisa lah ya. Jadi paling big sen itu ya semang lebih lah ya. Kalaupun 2 mang itu mungkin lebih bagus. 2 mang masih cukup gitu kan ya. Kalau semang mungkin itu cuma hitungan kita coba. Hitungan kita aja gitu ya tadi tuh. Giri-giri banget guys. Jadi kita simpulkan 1 mang sebulan di Jepang itu mustahil atau agak susah lah ya. Cukup susah. Mungkin ada yang bisa tapi cukup susah aja. Oke. Kita akan lanjut ke bahasan selanjutnya yaitu 2 mang sebulan di Jepang itu bisa dapat apa aja gitu kan ya. Ini kan by experience juga. Jadi aku mau liatin saja ke kalian gitu. Biasanya aku belanja apa aja untuk makan sehari-hari dan survive sebulan di Jepang itu gitu kan ya. Jadi kita akan sekalian aja karena ini waktu belanja juga lah ya. Karena kan belum belanja mingguan, jadi sekarang sekalian aja lah kita review atau kita take videonya tanpa banyak basa-basi. Let's go. Untuk ini udah pasti kita beli lah ya gitu kan. Mingguan biasanya aku beli sih. Kadang 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali. Untuk garam ya, kita ambil. Let's go. Next selanjutnya biasanya aku beli terigu lah ya. Karena aku suka bikin bakwan aja gitu, jadi suka stok terigu. Atau bisa buat bikin yang lain juga sebenarnya lah ya, kalau kalian mau nyoba-nyoba masak yang lain. Jadi terigu biasanya aku beli sih, karena termasuk bahan pokok juga lah ya. Lanjut ke telur. Sebenarnya minyak mau beli juga, cuman karena kemarin udah beli gitu kan, jadi nggak beli aja gitu. Nanti kita masukin aja lah hitungannya. Kalau nggak salah kan minyak tadi 300 lah ya. Ini untuk telur kita beli. Oke, kita mulai ke ranah yang lain lah, cemilan lah ya. Jadi cemilan aku beli seminggu sekali juga bareng sama belanja mingguan gitu kan. Sekalian pas libur juga gitu lah. Seenggaknya libur butuh cemilan lah ya. Karena ya sekali-kali hibur diri lah ya. Oke, selain cemilannya, minumannya juga gitu ya. Ya cukup lah ini. Biasa aku suka jus ini sih, yang banana ya. Enak kok ini. Untuk teman cemilan kita. Oke, untuk harga dapat 1058 yen ya untuk belanjaan tadi semuanya. Oke, kita akan lanjut ke supermarket berikutnya gitu kan ya. Karena aku emang suka beli di beda-beda supermarket karena ada yang komplit dan harganya lebih oke lah gitu kan. Tadi untuk beras dari stok ada yang baru ya, cuman emang belum waktunya beli beras, jadi kita gak beli dulu gitu kan ya. Tadi cuma lihat aja ada restock yang baru gitu kan. Nanti aku beli biasanya pas gajian aja karena waktunya masih beberapa minggu lagi, jadi ya kita pakai beras yang ada dulu aja gitu kan, karena udah beli sebelumnya buat sebulan sekarang. Oke, tanpa banyak basa-basi kita lanjut ke supermarket berikutnya. Let's go. Oke, untuk supermarket berikutnya yaitu YS Mart atau YS Mart ya. Biasanya aku beli di sini juga gitu kan, cukup komplit dan ya bagus-bagus juga harganya gitu. Oke, kita akan lanjut saja pergi ke supermarketnya. Let's go. Oke, walaupun kita hidup ngirit gitu kan ya, tapi supaya lebih balance kita beli sayur juga gitu. Biasanya aku di sini beli sayur sih. Untuk wortel ya 250 atau 300 lah ya, sekitaran segitu. Oke, kita beli satu. Oke, gak lupa juga kol atau cabbage-nya ya. Oke, di harga 150 Pak ya untuk setengah ini. Ini bisa buat seminggu sih. Oke, dan yang utama yaitu daging ayam guys. Ini di kisaran 500 lah. Aku biasanya matok 500 yen untuk beli daging ayam. Jadi untuk karena budget kita 2 mang gitu, jadi masih bisa untuk hidup sehat lah ya. Jadi aku beli beberapa sayur, daging juga untuk aku olah gitu kan. Ya ini sekitar 500 yen untuk daging 770 gram. Aku beli pahanya aja sih, suka paha soalnya. Biasanya aku beli cikua juga karena
mau aku olah jadi sayur sop gitu ya, ayamnya tuh sama sayurnya tuh, jadi tambah ini lebih enak lah ya. Biasanya aku beli jamur juga, cuman karena masih ada jadi gak beli lah ya. Paling kisaran 100 yen lah jamur tuh. Oke, ini untuk harga belanjaan tadi ya, sekitar 1000 yen juga sama. Kita bayar dulu bentar. Oke guys, jadi itu adalah review harga-harga bahan pokok atau bahan makanan di Jepang, di supermarket Jepang ya gitu. Dan udah kita cek dan kita hitung beberapa juga. Untuk bahasan pertama yaitu satu mang sebulan di Jepang, mungkin agak sulit gitulah ya, karena giri-giri banget gitu. Hampir susah lah itu untuk nyampe satu mang sebulan di Jepang. Mungkin ada juga yang bisa, tergantung dari yang pertama tuh penempatan kalian, yang kedua mungkin job kalian juga mempengaruhi maksudnya tuh untuk penempatan, karena kan tiap daerah tuh mempunyai harga-harga yang berbeda walaupun beda-beda tipis. Tapi yang paling benar-benar beda tuh biasanya harga beras guys. Biasanya tiap-tiap daerah tuh agak lumayan gap jauh lah ya untuk harga berasnya. Dan yang kedua tuh kan tergantung job tuh. Misalkan kalau kalian dapat job yang makannya tuh sehari misalkan dikasih sekali, itu kan lumayan juga untuk ngurangin biaya-biaya pengeluaran kita gitu kan ya. Ataupun misalkan kalian kerja di peternakan ayam, biasanya tuh dapat telur gitu kan ya, dikasih telur lah ya misalkan, jadi chance dapat telurnya tuh besar gitu, atau dapat makannya tuh sumber daya lah ya maksudnya, atau sumber makanan tuh cukup gede gitu, jadi bisa ngurangin pengeluaran kalian juga. Jadi itu pun masih ada faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi lah ya gitu, selain dari faktor internal tadi, masalah manajemen keuangan dan pembelian bahan-bahan kayak gitu guys. Jadi ya ada juga yang bisa satu mang sebulan di Jepang tuh. Tapi untuk reviewan di video kali ini tuh aku mau nunjukin mungkin posisi, atau ya posisi standar lah ya gitu, gak ada apa-apa. Jadi kita emang beli di supermarket gitu untuk kebutuhan kita selama sebulan. Untuk satu bulan semang itu giri-giri agak susah gitu. Untuk yang 2 mang sebulan itu masih oke guys, masih bisa ya. Tadi udah kita cek, untuk beras 8.000, sebenarnya kita masih punya cash, berarti 1.200 lagi untuk kita spend di sebulan. Sebulan kita bagi 4 aja per minggu, hitungnya 4 minggu sebulan gitu ya. Jadi kita dapat 3.000 seminggu gitu ya pengeluaran kita. Tadi aku belanja tuh ngeluarin kisaran 2.000 lebih lah ya, 2.100 mungkin tadi tuh untuk pembelian tadi. Dan itu pun masih dapat banyak bahan gitu ya, termasuk bahan-bahan yang seenggaknya seimbang, sehat lah ya. Beli sayur, beli daging, dan beli bahan-bahan yang lain gitu, seperti minyak. Kemudian minyak juga belum dihitung tadi ya 2.000 sekian lah ya, jadi hampir sampai 3.000, jadi 3.000 pun belum nyampe lah ya. Jadi kita bisa dapat bahan-bahannya di harga 3.000 lah ya. Jadi 3.000 masih worth it, 3.000 seminggu. Jadi masih cukup banget walaupun agak giri-giri dikit lah ya di 2 mang sebulan itu. Dan masih dapat juga cemilan, kita bisa beli cemilan ketika libur mungkin seminggu sekali gitu ya. Tadi ada beberapa yang bisa kita beli kayak minuman jusnya juga. Jadi masih worth it, masih oke. 2 mang sebulan kita simpulkan masih bisa guys. Tapi tergantung orangnya juga ya. Karena kan ada orang yang gak bisa nahan juga untuk spend kayak jajan gitu sehari-hari, ataupun kayak jalan kemana. Jadi video ini kutunjukkan aja buat yang hidup hemat tuh bener-bener hemat tuh, jadi kayak hitung biaya hidup aja maksudnya. Jadi kayak biaya makan, spend biaya belanja mingguan kayak gitulah ya. 2 mang sebulan masih bisa jika kalian ingin dipraktekkan, oke lah ya. Tadi aku beli berarti masih masuk ke pola hidup sehat lah ya. Kita beli sayuran, beli daging, dan lain sebagainya. Jadi masih worth it, oke. Untuk semang sebulan masih bisa, tapi kalian harus benar-benar ngirit dan harus benar-benar bisa nahan. Ya mungkin masuk ke dalam pola hidup yang agak kurang sehat, tapi kadang ada orang-orang yang nggak bisa choice atau milih, jadi emang harus kayak gitu. Misalkan kayak butuh uang banget, jadi emang harus spendnya tuh sebulan semang. Mungkin pasti ada orang kayak gitu ya. Untuk kalian semangat aja ya untuk yang kerja di Jepang. Jadi untuk kesimpulan video kali ini ya, random video kali ini, kita simpulkan 1 mang sebulan itu susah, 2 mang sebulan masih oke.
Mungkin itu saja yang ingin aku sampaikan di video random kali ini. Untuk video update-nya nanti akan aku coba lagi kalau misalkan ada kenaikan harga lagi. Karena by the way, di harga sekarang itu lebih mahal daripada harga tahun sebelumnya. Pas pertama aku datang tuh, beras masih bisa dapat di harga 2.500, telur pun masih bisa dapat di harga 100 atau 150 yen lah ya gitu kan, yang penting-pentingnya dan lain sebagainya. Di sini adalah beberapa bulan ke depan suka ada kenaikan lagi, semoga aja gak naik sebenarnya. Tapi kalau ada kenaikan lagi nanti aku review lagi, update harga bahan pokok untuk hidup di Jepang. Thank you so much for watching this video, and don't forget jika kalian suka like video ini, jika kalian terbantu dan suka dengan video ini, tekan tombol subscribe. See you next time and bye bye.